undang-undang ini tidak mau memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu berupa pelarangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dan juga pembubaran PKI. Memang prediksi dari para pakar yang menyatakan bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030, maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP. Oleh karena itu bagi saya ya, tidak ada pilihan bagi kita umat Islam, kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateis. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi. MUI se-Indonesia. Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Nomor Kep/1240/DP MUI /6/2020. Mencermati dengan seksama terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, maka kami Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan maklumat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis atau marxisme-leninisme adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab, dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut. Yang kedua, bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila. Ketiga, memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila, yakni gotong royong, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 sila tersebut. Yang keempat, meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, terutama peristiwa sadis dan tak berperi kemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya. Namun, pasca reformasi pada aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya di masa lalu dengan memutarbalikkan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun. Kelima, kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Keenam, meminta dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan pelbagai cara
dan metode licik yang mereka lakukan saat ini. Ketujuh, mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan kedok, mari segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat. Kedelapan, bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jumat, 20 Syawal 1441 Hijriah, 12 Juni 2020. Atas nama Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Dewan Pimpinan MUI, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MM, MAG. Diikuti oleh Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumatera Barat, Ketua Umum DP MUI Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum DP MUI Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Umum DP MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Umum DP MUI Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Umum DP MUI Provinsi Papua, Ketua Umum DP MUI Provinsi Papua Barat, Ketua Umum DP MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum DP MUI Provinsi Gorontalo, Ketua Umum DP MUI Provinsi Maluku, Ketua Umum DP MUI Provinsi Maluku Utara, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Umum DP MUI Provinsi Riau, Ketua Umum DP MUI Provinsi Bengkulu, Ketua Umum DP MUI Provinsi Jambi, Ketua Umum DP MUI Provinsi Lampung, Ketua Umum MUI DP MUI Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Umum DP MUI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Umum DP MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum DP MUI Provinsi Bali, Ketum DP MUI Provinsi Banten, Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Selatan, Ketum DP MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Umum DP MUI Provinsi Nanggra Aceh Darussalam, Ketua Umum DP MUI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Umum DP MUI Provinsi Jawa Barat. Narah hubung Kiai Haji Munahar Muhtar HS, Buya Gus Rizal Gazahar LCMAG, Haji Ainul Yakin SSI MSI APT. Undang-undang ini tidak mau memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu berupa pelarangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dan juga pembubaran PKI. Memang prediksi dari para pakar yang menyatakan bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030, maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP. Oleh karena itu bagi saya ya, tidak ada pilihan bagi kita umat Islam. Kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi itu.